jemaat-Mu di tempat ini. Kami buka hati kami dengan selebar-lebarnya untuk kebenaran firman Tuhan disampaikan. Urapi kami semua Tuhan. Beri kami telinga yang mau diajar, mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Urapi hamba-Mu Tuhan. Bapak Gembala yang akan menyampaikannya dipenuhi dengan hikmat marifat, wibawa Kristus, perkataan pernyataan Tuhan taruhkan atas mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga hanya perkataan-Mu Tuhan yang boleh disampaikan pada siang hari ini kepada setiap kami, menerobos setiap hati kami, mengubahkan kami, menyembuhkan kami, memerdekakan kami di dalam nama Yesus. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Ada kabar? Kualitas luar biasa. Puji Tuhan. Bapak beda. Kita bersyukur sama Tuhannya karena kasih setia Tuhan kita, hidup kita ada. Amin. Amin. Kita hidup kita ada karena kasih setia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus yang pelihara kita, Tuhan Yesus selamatkan kita, Tuhan Yesus yang sembuhkan kita. Amin. Tuhan Yesus yang bebaskan kita. Amin, saudaraku. Saya percaya ke depan ini Tuhan pasti lebih lagi memperbaharui kita karena kita semua adalah pilihan Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Kita semua adalah pilihan Tuhan. Luar biasa Tuhan mengasihi kita ya. Ajaib Tuhan. Makanya setia saja. Kata Ibu Santi tadi apa? Taat dan setia. Amin. Kalau berani ngomong di sini di depan Tuhan dan jemaatnya, wow. Berarti harus persiapkan diri Tuhan. Berarti harus mencintai Tuhan dengan nyawanya itu. Amin. Siap? Saudara, saya mau memperkenalkan tentang pengajaran ya, tentang baptisan. Ya, saudaraku sekalian, banyak orang menganggap baptisan ini hanya sekedar pindah agama, hanya sekedar ya ritual begitu saja, ya. Padahal ini perintah Tuhan loh, ya. Orang banyak lupa bahwa baptisan ini adalah perintah Tuhan, ya. Bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar ritual agama, ya saudaraku sekalian, bukan sekedar ya begitu saja, bukan sekedar mau-maunya kita, bukan. Ya, saudara, diperhatikan baik-baik. Kalau Tuhan sudah perintahkan itu ada kuasa yang sangat besar yang mengikutinya. Amin, saudaraku. Amin. Iman Tuhan bilang baptislah. Amin. Sama-sama katakan baptis. 1, 2, 3. Yang kuat. 1, 2, 3. Apa itu baptis? Ya, nah sebelum Tuhan Yesus naik ke surga nih ada perintahnya. Coba kita lihat Matius 28, kita buka hati kita ya. Kemana Bapak Bebek tadi ya? Panggil dulu Ti. Polling dulu. Tadi ada Bebek rasanya ya? Haleluya. Ya, apa perintah Tuhan? Coba kita lihat Matius 28. Nah, Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Nih. Sudah dapat katakan amin? Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat? 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Saudara, ini Tuhan mau naik ke surga. Ya, Tuhan Yesus sudah mau naik ya. Ya, makanya mereka dikumpulkan ya ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Tuhan. Amin. Ya, ayat 17, 1, 2, 3. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang
Ragu-ragu ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. 19 keras. Karena itu Bapa, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan apa? Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Tuhan bilang, nih, waktu Tuhan mau berangkat, mau naik ke surga, waktu dia sudah bangkit, ya, waktu dia 40 hari menyatakan dirinya mengajar tentang apa? Kerajaan Allah. Mengajar tentang kerajaan Allah. Firman Tuhan bilang begini, ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dia berbicara sebagai manusia, dia adalah Allah. Yesus adalah Allah yang turun menjadi manusia karena untuk keselamatan kita. Amin. Dia harus turun karena cintanya kepada kita. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, ya, firman Tuhan bilang begini, kepadaku telah diberikan apa? Segala kuasa. Segala kuasa. Di sorga dan di bumi. Di sorga dan di bumi. Segala kuasa. Baik di alam jasmani maupun di alam rohani. Tuhan yang menguasainya. Amin. Nama Yesus yang menguasainya. Baik di alam jasmani maupun di alam rohani. Yang percaya katakan amin. Karena itu apa kata Tuhan? Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, kita diperintahkan untuk pergi memberitakan Injil. Amin. Bukan hanya sekedar beritakan itu, tetapi menjadikan mereka murid Tuhan. Kayak bilang Ibu Santi tadi, ya. Itu makanya kita diselamatkan Tuhan, ya. Kita dipulihkan Tuhan, diberikan Tuhan kelepasan, kelegaan untuk pergi. Pergi dalam arti begini, bukan pergi tinggalkan gereja, bukan. Memberitakan Injil, apa? Supaya semua orang menjadi murid Tuhan. Murid Tuhan, bukan murid kita, bukan. Murid Tuhan. Artinya mengikut Yesus, mengikut ajarannya. Itu namanya murid. Ya. Haleluya. Karena itu pergilah apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan apa? Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara. Ini yang mau saya bagikan tentang baptisan. Ya. Banyak orang, ini perhatikan baik-baik. Banyak orang menerima baptisan tanpa mengerti bahwa dia mengikut Kristus, bahwa dia mempersembahkan hidupnya kepada Yesus. Banyak orang dulu dibaptis karena ikut-ikutan. Mbak ikut, bagus. Namun dia ikut mbak, awas kok. Jangan ikut. Jangan kau boleh, umat. Jadi orang ketakutan. Tapi firman Tuhan bilang, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dengan segenap kebenaran Allah. Tuh. Apa artinya baptis? Nah, ini sekarang yang perlu kita tahu. Apa artinya baptis? Baptis itu artinya ditenggelamkan, dicelupkan, dicuci. Jitek nanti baptis. Dicuci, dibasuh, dibersihkan, dicelupkan. Amin, saudaraku? Pernah lihat teh celup tak? Nah, kayak gitu tuh, dibaptis itu seperti itu. Dimasukkan, ditarik lagi, ya, dicelupkan. Arti biasanya apa? Dikuburkan, diselamkan, dikuburkan. Jadi baptisan itu adalah lambang dari kematian dan kebangkitan. Amin. Jadi baptis itu
Kenapa Tuhan suruh mereka pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka, itu perintah Tuhan. Perintah raja. Perintah harus dilaksanakan nggak? Perintah Tuhan harus dilaksanakan nggak? Harus. Itu makanya setiap orang yang percaya harus dibaptis. Tapi Pak, kalau mereka mau mati kayak di kayu salib itu, yang di sebelah kanan Tuhan Yesus itu katanya kan, banyak alasan loh. Iya kan? Nggak sempat dibaptis Pak. Ya iya Pak. Nggak sempat dibaptis orang jadi salib. Saudara kalau nggak sempat dibaptis mau disalib dulu? Pertanyaannya, enggak kan? Ya. Nah firman Tuhan bilang begini, pergi, jadikan semua bangsa dan baptislah mereka. Saudara, sekali lagi pengertian baptis apa? Ditenggelamkan, dikuburkan, dicelupkan, ya, disucikan. Amin, saudaraku. Amin. Ditenggelamkan, dikuburkan. Jadi baptis itu bukan hanya sekedar nyemplung ke dalam air kayak celup tadi saya bilang. Naik turun. Begitu terus. Gak berubah-ubah karena begini, sudah ada yang 3 orang ya 3 kali baptis. Bahkan ada beberapa orang sudah dibaptis jadi Palangkaraya, baptis lagi ke Sungai Yordan. Nah, gak sah kalau gak di tanah perjanjian. Wah, tanah perjanjian melaku ini dari mana gitu? Ya, di Yerusalem itu sudah perang-perang orang. Ya, bukan yang begitu maksudnya. Ini maksud rohani, amin. Itu makanya kita jangan memandangnya secara jasmani, tetapi secara rohani. Amin, saudaraku. Baptis itu artinya dikuburkan, dicelupkan, ditenggelamkan. Apa yang ditenggelamkan? Apa yang dikuburkan? Itu pertanyaannya kan? Kehidupan kita yang lama, kehidupan kita yang berdosa, kehidupan kita yang belum mengenal Tuhan itu, yang memberontak terhadap Tuhan, yang menduakan Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itu dikuburkan. Amin. Seperti kesaksian Ibu tadi. Coba kesaksian Ibu tadi. Ya, Nyonya Tada tadi. Ya, ditinggalkan anak-anaknya untuk pergi berpesta. Elah dunia. Untung suaminya agak baik sedikit waktu itu. Ya. Anak kakoi kan, aku hendak banding lo. Itu dikuburkan, amin. Jadi, bagaimana orang yang dibaptis? Siapa yang harus dibaptis? Saudaraku, orang yang dibaptis adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Yang dulu gak percaya, sekarang percaya. Dulu gak percaya kepada Yesus, coba. Pegang jimat-jimat, celana merah, pecah telur, yang ada air mata, air ingus. Aduh, elah. Coba. Bukan yang begitu percaya sama Tuhan. Kalau ditanya orang, kamu percaya kepada Yesus? Ya, percaya. Siapa Yesus? Ya Tuhan. Ya Allah. Lengkap. Tetapi kelakuannya, ya, pecah telur. Dibantingnya telur itu. Coba dikasih sama kita telur ayam kampung 3. Enak kita goreng. Coba dibuang begitu saja. Sudah rugi, dibikin lagi malah rugi. Nah, itu yang dikuburkan, itu yang dimatikan. Itulah mengapa sangat pentingnya baptisan yang dimaksud Tuhan ini. Bukan sekedar begitu saja. Maneseri kau, melayang kontek. Bukan begitu baptisan. Kenapa baptisan itu begitu penting? Karena itu perintah Tuhan. Nah, saudara baca ya, Yohanes 3 ayat 1-7. Ya. Barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah.
Nggak masuk. Firman Tuhan bilang di atasnya, melihat saja pun tidak. Nggak masuk dalam kawanan kerajaan. Tidak masuk dalam anggota kerajaan surga. Amin, saudaraku. Nah, ini melihat kita lagi. Katanya dulu, Pak, aku sudah dibaptis waktu SD. Baptis seperti apa yang Tuhan maksudkan? Nih, perhatikan baik-baik. Yang Tuhan maksudkan seperti apa orang yang dibaptis? Seperti apa orang yang dibaptis? Orang yang dibaptis adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, orang yang percaya. Itulah yang dibaptis. Kita lihat Markus 16. Markus 16, ya coba buka ya, tinggal cepat ya. Haleluya. Seperti apa orang ciri-ciri orang yang dibaptis? Yang menerima baptisan itu yang dimaksud dengan Tuhan, yang dimaksudkan Tuhan ya. Yang dimaksud Tuhan. Markus 16, nih. Ayat 15 sampai 16. Haleluya. Markus 16 ayat 15 sampai 16. Sudah dapat katakan amin? Ya. Firman Tuhan bilang begini, lalu ia berkata kepada mereka, apa katanya? Pergilah ke seluruh dunia, apa? Beritakan Injil kepada segala makhluk. Saudara, beritakan Injil ini, beritakan tentang Yesus, tentang kabar baik. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Ya, itu Injil artinya. Berita baik, kabar baik tentang Yesus, tentang kerajaan Allah. Ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala. Ayat 16 sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan katakan amin. Jadi berita Tuhan tentang baptisan itu seperti itu. Percaya heroik. Amun kau dibaptis dia percaya. Nah. Bagaimana? Jadi orang yang percaya itulah yang dibaptis. Amin. Saudara, begini loh. Banyak orang bilang percaya kepada Yesus, tapi kelakuannya nggak menunjukkan orang yang percaya kepada Yesus. Itu bukan orang yang percaya. Orang yang percaya itu mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia mengaku bahwa benar Yesus adalah Tuhan. Itu orang yang percaya. Bukan hanya di bibir saja. Amin, teman-teman. Jadi siapa yang dibaptis? Orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang percaya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tuh. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini perintah Tuhan. Ini perintah Tuhan. Itu makanya Tuhan mau setiap orang percaya kepada Dia. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau orang itu binasa. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana mungkin kita bilang kita percaya sama Tuhan, tetapi kita masih percaya kepada ilah lain. Kita masih percaya kepada papasan. Kita masih percaya kepada yang namanya Tuhan. Kita masih percaya kepada yang namanya perdukunan. Kita bukan orang yang percaya. Itu sebabnya Tuhan bilang, barang siapa yang percaya kepada Dia, kepada Yesus, tidak binasa. Setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya dan dibaptis. Kalau kita percaya dan dibaptis, artinya apa? Hidup kita yang lama itu dikuburkan. Hidup kita yang berdosa itu dikuburkan. Ya.
Jangan nanti sudah dibaptis, Pak, aduh, aku malas, Pak. Kenapa? Nggak mau. Nanti aku mabuk lagi, kalau aku betul-betul seperti abang kami yang kami layani itu. Aduh, gimana ya? Kalau aku sungguh-sungguh bilang aku mau menyerahkan diri kepada Tuhan, nanti kalau diajak aku minum bagaimana? Karena begini, dia kalau di Batak itu dibilang raja bicaranya, raja perantara untuk ngomong. Kalau ada pesta-pesta, ya, bagaimana nanti aku kalau ke pesta, diajak orang minum, diajak orang merokok, ya. Di Batak juga ada juga pada poinnya, jangan salah. Pada sawit menyawit juga. Bagaimana nanti nggak bisa menghindari? Oke. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, artinya kalau kita sudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan yang sanggupkan kita. Amin. Tuhan yang sanggupkan kita. Kita nggak sanggup. Siapa kita sanggup melawan dosa? Nggak ada. Amin, teman-teman. Jadi siapa orang yang dibaptis adalah orang yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan lupa. Orang yang nggak percaya kepada Tuhan sudah ada dalam hukuman yang kekal. Nggak perlu mati dulu. Sudah ada dalam hukuman yang kekal. Orang yang nggak percaya kepada Tuhan. Itu makanya. Ya. Orang yang dibaptis itu makanya sangat penting. Perintah Tuhan ini. Ini bukan kenapa orang menentang baptisan. Karena ada kuasa di dalamnya. Kenapa orang ketakutan dibaptis? Karena ada kuasa di dalam. Karena itu perintah Tuhan. Karena itu firman Tuhan. Kalau kamu dibaptis lagi, kamu sama dengan menyalibkan Tuhan. Siapa bilang? Tuhan nggak pernah bisa disalibkan 2 kali, amin? Masa Tuhan mau disalibkan? Siapa manusia mau salibkan Tuhan 2 kali? Cukup sekali Tuhan mengampuni dosa manusia. Sebagai manusia, amin? Tidak ada. Jadi orang yang dibaptis adalah orang yang percaya. Perhatikan. Amin. Yang kedua, orang yang dibaptis adalah orang yang bertobat. Sama-sama katakan, orang yang dibaptis adalah orang yang bertobat. Apa nih artinya bertobat? Bertobat itu kita sadar kita berdosa, ya, kita minta ampun. Kita sadar kita adalah orang berdosa. Kita melanggar perintah Tuhan. Kita nggak hidup dalam kebenaran. Ya, itu sebabnya kita bertobat. Coba lihat. Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jadi Kisah Para Rasul 2 ayat 38 kita baca sama-sama aja deh. Dengan suara yang keras, hati yang terbuka ya. Sudah dapat? 1, 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka apa? Kepada Anda oleh kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karena Indonesia percaya kata amin. Nah, itu tambah-tambah pentingnya dibaptis. Tanda pertobatan kita. Supaya apa? Supaya kita menerima karunia Roh Kudus. Orang yang dibaptis itu orang yang mau bertobat. Orang yang mau bertobat. Amin, saudara. Tadi pertama apa? Orang yang percaya. Kedua, orang yang mau bertobat. Nggak ada orang bertobat karena disuruh-suruh. Itu makanya bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Pendeta, aku jadi baptis waktu aku masih bayi. Begitu ya? Waktu kamu masih bayi, kamu sudah bertobat. Sudah mengaku kamu orang berdosa. Ingat kamu waktu itu? Dia ingat aku katanya.
Orang yang dibaptis itu adalah orang yang bertobat, yang mengerti dia bersalah, yang mengerti dia tidak berkenan di hadapan Tuhan, makanya dia bertobat dan memberi diri. Sama-sama katakan memberi diri, 1, 2, 3. Memberi diri, artinya kita sadar kita orang berdosa dan kita memberikan diri kita. Amin, saudaraku. Kita yang memberi diri. Pak Pendeta. Tapi nggak usah sampai kayak gitu ya. Aku mau bertobat. Aku mau memberi diriku dibaptis. Aku mau hidupku yang lalu dikuburkan. Tidak mengikuti aku lagi. Saudara, kalau belum dikubur, itu dosa kita itu terus berkecamuk dalam hidup kita, terus mengikuti kita. Percaya saja. Karena apa? Karena kita memang dulu budak dosa. Coba, kita memang dulu budak dosa. Mau nggak merokok nggak bisa kan? Nggak tahan kita. Nggak mau minum alkohol, maksudnya bukan minum air putih ya. Nggak mau minum nggak bisa. Seperti ibu tadi, nggak mau main judi, nggak bisa. Coba suaminya nedot, dia malah main judi. Hela dunia. Bujur dia. Aduh, sudah suaminya pulang nggak ada makanan. Bagaimana nggak ngamuk? Sudah nyedot emas, udah ikut orang nggak dapat uangnya. Mau lepaskan itu nggak bisa, berapa? Itu makanya kita yang memberi diri kita dibaptis. Karena kita mau bertobat. Aku mau bertobat. Nggak mau lagi aku ini. Nggak mau lagi aku ini. Nah. Kunyit narai gua. Ya. Kayu ramik lah, daun ramik lah. Jangan mau jerang dia indah ya apa? Aku bertobat. Jadi ingat, baptis itu bukan soal pindah. Pak. Jadi aku dibaptis. Tapi hari-harinya mabuk, judi, lihat orang pokoknya yang pakai rok, siapa saja yang pakai rok disuirin. Karena begini, ini kesaksian nyata. Saudara, bukan maksudnya begini. Yang sempurna itu roh kita langsung sempurna, betul. Tetapi jasmani kita ini, jiwa dan tubuh kita ini terus diproses. Seperti kesaksian Mas Kris tadi. Hidup kita itu terus diproses. Kelakuan kita itu masih mengikuti kita, masih mau menggoda-goda kita yang dulu-dulu. Ya, yang gampang marah. Ya, bukan langsung dibaptis maksudnya saudara langsung nggak marah. Tapi hidup kita terus diproses Tuhan. Asal kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ya, karena kita nggak langsung mati meninggalkan dunia, benar nggak? Kita harus terus mengiring Tuhan, mengerjakan keselamatan kita. Jadi orang yang dibaptis adalah orang yang bertobat, yang memberi dirinya sendiri, yang memberi dirinya untuk bertobat, yang memberi dirinya untuk mengikuti Yesus, yang memberi dirinya untuk percaya penuh hanya kepada Yesus, tidak kepada yang lain lagi. Amin. Kalau dulu masih punya mantra-mantra, ya, harus dilepaskan. Amin. Kalau dulu punya mantra untuk menggoda cewek, ya, menggoda lawan jenis, harus dilepaskan. Karena kita harus di saudara. Baptisan seperti apa yang dimaksud dengan Tuhan? Coba lihat yuk. Ya, tadi kita yang dibaptis itu harus percaya dan bertobat.
Nih, baptisan yang Tuhan mau itu seperti baptisan Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus, saya mau tanya, Tuhan Yesus dibaptis waktu masih bayi nggak? Tahu dari mana Pak? Tahu dari firman Tuhan lah. Matius 3, ayat 13 sampai 17. Ya. Saya baca. Matius 3. Ini percayalah bahwa baptisan itu adalah perintah Tuhan. Yesus dibaptis Yohanes. Sudah dapat? Matius 3, ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes. Itu apa? Siapa yang datang? Bisalah anak bayi datang sendiri. Jangan kita nanti bikin susah pikiran kita. Ya? Ya? Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk apa? Tetapi Yohanes mencegah dia. Perhatikan katanya. Akulah yang perlu dibaptis olehmu. Dan engkau yang datang kepadaku. Ayat 15. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ayat 16. Sudah dibaptis, Yesus segera keluar dari Tuhan Yesus beluak bara danau. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku. Tuhan datang menjadi manusia untuk memberikan contoh teladan kepada kita. Kalau kita percaya dan bertobat kepada Tuhan, perhatikan baik-baik. Tuhan pasti bilang, ini anak yang dikasihi. Pasti. Itu sebabnya Tuhan datang menjadi manusia. Supaya kita juga bisa memanggil Allah itu Bapa. Tetapi perhatikan ayat 15. Lalu Yesus menjawab katanya kepada Yohanes itu, biarlah hal itu terjadi. Biarlah hal itu maksudnya biarlah baptisan itu terjadi. Biarlah aku ini dibaptis, itu artinya. Karena demikianlah sepatutnya apa? Karena demikian sepatutnya apa? Kita, sama-sama katakan kita. Menggenapkan seluruh kehendaknya. Perhatikan, Tuhan bilang bukan supaya saya menggenapkan kehendak Allah. Kita. Sekali lagi, orang yang dibaptis adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang dibaptis adalah orang yang bertobat. Kenapa Tuhan Yesus dibaptis? Dia memangnya berdosa. Kita dibaptis karena kita hidup dalam dosa. Tapi Tuhan Yesus, kita mencontoh baptisan dia. Dia masuk ke dalam air dan dia keluar dari air. Dia ditenggelamkan. Kenapa Tuhan Yesus dibaptis? Kenapa? Karena dia harus menanggung dosa seisi dunia. Karena firman Tuhan bilang, kalau kau melanggar perintah Tuhan di Taman Eden itu, kamu pasti mati. Kamu pasti mati. Kalau melanggar perintah Tuhan. Tapi Adam dan Hawa langsung mati nggak? Rohaninya mati. Dia terpisah dari Tuhan. Itu makanya Roma 6 itu tidak bilang apa? Roma 6:23. Mari kalian doa semua yang memperoleh firman Tuhan. Ya. Upah dosa adalah maut. Upah dosa itu adalah maut, keterpisahan dari Allah. Tetapi karunia Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita adalah hidup yang kekal. Upah dosa itu adalah maut. Itu sebabnya Tuhan Yesus harus dibaptis. Harus dibaptis. Karena firman Tuhan bilang, karena demikianlah kita sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak. Kehendak Allah itu apa? Kita mati. Dosa kita itu dikuburkan. Amin, saudaraku. Dosa kita itu dikuburkan. Mati. Kita mati untuk dosa. Dan kita bangkit bersama Tuhan. Itu artinya baptisan. Kenapa Tuhan Yesus dibaptis? Karena dia menanggung dosa seisi dunia.
Dia harus mati karena kita, supaya kita hidup, supaya kita nggak binasa. Itu makanya dia harus mati, dia harus dibaptis. Amin. Saudara, dulu nggak kita pikirkan kita, kenapa sih Tuhan Yesus harus dibaptis? Sedang baptisan itu lambang pertobatan, lambang kelahiran baru. Tetapi Tuhan Yesus harus dibaptiskan karena dia harus mati, karena menanggung dosa kita. Dia yang tidak berdosa, dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Amin, saudara. Itu makanya kita mengikuti baptisan Tuhan Yesus. Dia turun, dia datang kepada Yohanes. Dia datang memberi dirinya, merendahkan dirinya. Coba, Allah semesta alam turun menjadi manusia, datang kepada manusia untuk dibaptis. Karena dia harus mewakilkan kita. Betapa Tuhan itu merendahkan diri serendah-rendahnya. Dia harus dibaptis. Kenapa? Karena dia harus mati karena dosa kita. Kita lah yang harusnya mati. Kita lah yang harusnya binasa. Karena kita memang orang berdosa. Itu sebabnya Tuhan bilang, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kehendak Tuhan adalah supaya kita mati bagi dosa-dosa, karena dosa-dosa kita. Kita mati, beres semuanya, dan kita bangkit bersama Yesus. Amin. Itu sebabnya yang kita contoh adalah baptisan Tuhan Yesus, bukan baptisan yang lain-lain, bukan. Yang kita contoh adalah baptisan karena Yesus juga dibaptis. Karena percaya kepada Tuhan, karena kita bertobat, karena kitalah yang memberi diri kita. Kitalah yang memberi diri kita. Amin, saudara. Karena kita yang memberi diri kita. Ini ayat terakhir, coba. Roma 6, coba buka Roma 6. Ini mati dan bangkit dengan Kristus judulnya. Nanti saudara baca di rumah. Satu pasal ini. Ya. Nanti di rumah baca malam-malam ya. Amin. Mati dan bangkit dengan Kristus. Roma 6, sudah dapat Roma 6? Saya bacakan untuk kita ayat 1 sampai 4. Sudah dapat? Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2, sekali-kali bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat 4 bersama-sama, 1, 2, 3. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup ya. Dalam hidup ya. Dalam hidup ya. Amin. Itu tanda kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Itu kesaksian tadi, yang lama sudah berlalu. Jangan bilang sayonara, jangan bilang sampai berjumpa lagi. Sudah berlalu, amin. Yang lama sudah berlalu. Amin. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam yang baru. Amin. Ayat 5 saya bacakan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Nih, perhatikan baik-baik. Waktu kita ditenggelamkan, dikuburkan, dicelupkan, kita disucikan, dibersihkan dari dosa.
kita mati, dikuburkan. 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 Sama-sama katakan, dikuburkan. 1, 2, 3. Dikuburkan. Tapi Pak, bangsa Yahudi itu dulu kuburannya itu dibuat. Benar, memang benar loh. Bukan dimasukkan ke dalam tanah. Bukan. Kuburan kita di sini aja yang dimasukkan. Tetapi bangsa dulu Yahudi dulu, ya dikuburkan itu dimasukkan ke dalam gua. Itu artinya nggak ditenggelamkan, Pak. Itu namanya pokoknya mau dia gua, mau dia kamar, itu namanya kuburan, dimasukkan dalam kubur. Susah-susah kita mikirinnya ya. Dikuburkan, itu artinya. Ditenggelamkan dalam kubur. Tapi Pak, mau jatuh danau, bagaimana? Kalau nggak ada air, kalau musim kemarau, kering semua. Ya tunggu datang air, baru kamu dibaptis. Pusing-pusing kiranya ya, banyak alasan. Orang banyak berargumen. Kalau begini Pak, kalau begitu Pak, kalau yang penting kita percaya dan bertobat dulu. Jangan mau dibaptis tapi nggak percaya sama Yesus. Jangan mau dibaptis tapi nggak mau bertobat. Benar nggak? Ya, jadi kita sama dengan kematiannya. Kalau kita dibaptis, perhatikan baik-baik. Setan tuh nggak suka kalau saudara dibaptis. Kenapa? Karena setan nggak mau saudara bertobat. Setan itu nggak mau keluarga kita itu bertobat. Anak-anak kita, suami kita. Kenapa? Karena dia mau supaya ada temannya nanti masuk dalam api neraka, lautan api yang menyala-nyala. Itu makanya baptisan itu adalah firman Tuhan. Baptisan itu adalah perintah Tuhan. Lambang pertobatan. Banyak orang bilang, jadi Pak, kalau nggak sempat dibaptis, ya sudah. Yang penting dia percaya. Karena kalau dia nggak sempat dibaptis, berarti dia akan mati. Masa orang dirancang rumah sakit yang kita doakan harus turun ke air dulu? Benar nggak? Jangan pusing-pusing pikiran kita. Amin? Itu di surga Tuhan Yesus itu nggak dibaptis dulu, tapi dibilang Tuhan masuk ke dalam diaman Firdaus. Emangnya saudara mau disalibkan dulu? Mau sekarat dulu? Enggak kan? Kita maunya sehat, bukan? Haleluya. Amin. Kita sudah mengerti ya. Apa itu baptisan? Itu perintah Tuhan. Karena Tuhan bilang, biarlah hendak hal itu terjadi. Karena demikianlah kita melakukan kehendak Bapa. Jadi baptisan itu artinya kita mati bagi dosa. Dosa nggak berkuasa lagi atas kita. Kita percaya bahwa Yesus sudah mengampuni kita. Sudah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Itu makanya kalau kita baca ya ayat 10 Roma 6 tadi masih buka ya. Ya, masih buka ayat Roma 6 tadi. Ayat 9 bilang ini, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah dia bangkit dari antara mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas di ayat 10 bilang begini, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kalau kita dibaptis, kita mati terhadap dosa. Dan kita bangkit menjadi hidup yang baru. Kita hidup hanya untuk Allah. Demikianlah anaknya ayat 11. Demikianlah anaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita hidup hanya bagi Yesus. Tapi Pak, kalau kita berdosa bagaimana? Ya minta ampun cepat. Jangan mau lagi hidup dalam dosa. Amin. Jangan lagi mau sengaja hidup dalam dosa. Itu namanya mempermainkan Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Berilah dirimu dibaptis, kata firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Aduh Pak, aku dulu dibaptis. Disuruh mama. Waktu aku kelas 2 SMP.
di kampungku. Ini orang yang kami layani. Ya udah, kamu dibaptis aja lagi. Kamu nggak ngerti apa-apa, mau gimana? Kamu dibaptis nggak bertobat, nggak mau terima Tuhan Yesus. Aku lihat cuma orang rame-rame dibaptis, ikut-ikut jatuh. Tetapi firman Tuhan bilang, berilah dirimu dibaptis. Bertobat dulu, percaya dulu sama Yesus. Bahwa dia adalah Tuhan dan Raja kita. Bertobat, meninggalkan jalan-jalan kita yang salah, yang jahat itu. Sehingga apa? Ketika kita mengambil keputusan itu, dosa tidak berkuasa lagi dalam diri kita. Amin. Dosa nggak berkuasa lagi. Coba perhatikan dari kesaksian kita. Hendak mengamuk. Tapi akhirnya dia tahan dirinya, amin. Karena dia sudah bebaskan Tuhan bekerja dalam dirinya. Coba nggak kebayang. Kalau ada orang dari jemaat Barigas menyerang semua orang. Apalagi di pinggangnya ada yang siapa itu? Jemaat Barigas pengen lapor. Atau datang dia kepada orang pintar, tolong santet dia. Tetapi dia tetap percaya sama Tuhan, amin. Itu namanya kita mau percaya, bertobat. Baptisan itu perintah Tuhan. Itu makanya dosa tidak boleh lagi berkuasa atas hidup kita. Dia harus dikuburkan. Dia harus dimatikan. Amin, saudaraku. Saudara percayalah. Setan nggak akan mau kita lahir baru, nggak mau. Dia mau kita itu supaya tenggelam dalam dosa, dalam kutuk. Amin, saudaraku. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya, makanya kalau saudara mendengar firman Tuhan ini, hati saudara tergerak untuk dibaptis, bila sekarang juga kamu akan dibaptis. Tadi saya sudah siapkan baju ganti, tinggal di Palangkaraya. Ya. Kalau ada yang mau dibaptis, dibaptis sekarang. Ya, nanti saya pinjam bajunya Bapak Semimi aja. Amin. Yang penting hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Sudah mengerti nggak kira-kira? Mengerti ya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu sudah diberitakan. Teguhkan firman-Mu atas setiap kami, Tuhan. Dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa yang menghalangi kami untuk menerima kelahiran kembali, segala kuasa-kuasa yang menghalangi kami untuk dibaptis, segala kuasa-kuasa yang menghalangi kami untuk mematikan dosa, segala kuasa-kuasa yang menghalangi kami untuk bangkit bersama Kristus, semuanya itu kami sepakat. Kami ikat, tolak, patah, hancur kekuasaannya. Di dalam nama Yesus kami berkuasa. Demi nama Yesus, kami mau hanya percaya kepada Engkau, Tuhan. Kami hanya percaya kepada Yesus. Tidak lagi percaya kepada kepercayaan-kepercayaan yang lama. Tidak memegang lagi yang lama-lama, tapi kami hanya mau berpegang kepada Yesus, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Teguhkan firman-Mu atas setiap kami. Dalam nama Yesus, teguhkan firman-Mu, Tuhan. Teguhkan firman-Mu. Roh Kudus bekerja. Terima kasih, Bapa. Terpujilah Engkau, Tuhan. Dalam